Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Oke, semua pada sehat ya? Oke, kali ini kita kembali belajar matematika bersama Ibu Heti dalam materi bangun ruang sisi datar. Nah, pada materi kali ini materi tidak asing buat kalian tentang bangun ruang sisi datar. Apa saja materi dalam bangun ruang sisi datar? Iya, bagus sekali. Materinya ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Jadi, ada 4 poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Masuk pada materi yang pertama ya, yaitu kubus. Oke, kubus pasti kalian sudah tahu benda-benda apa saja yang merupakan kubus. Ya, bagus sekali. Ada dadu, benar. Apalagi? Kardus. Iya, kotak-kotak yang menyerupai kubus. Tepat sekali. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan kubus itu sendiri. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Jadi kita lihat gambarnya, dari ke-6 bidang sisi pada kubus memiliki bentuk yang sama. Bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya seperti persegi. Oke, tepat sekali ya. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah jaring-jaring kubus. Perhatikan ada 2 buah model jaring-jaring kubus. Jaring-jaring yang pertama, Ibu pisahkan gambarnya antara warna pink muda dengan biru. Di sini kalian bisa memberikan penomoran atau simbol dari jaring-jaring kubus yang akan kalian buat. Nah, jaring-jaring di sini pastinya ada alas dan ada tutup. Ada samping sisi kiri kanan, muka dan belakang. Nah, setelah dilepas, maka akan menjadi sebuah jaring-jaring. Alasnya, semisalkan adalah gambar pink ini sebagai alasnya. Dan pink yang satunya ini adalah bagian atasnya. Kemudian yang warna biru akan menjadi sisi bagian samping kiri dan samping kanan maupun depan dan belakang. Kemudian pada gambar yang kedua tentang jaring-jaring kubus, lihat nomor 3 dan nomor 6 ini sebagai alas dan penutup. Kemudian ada sebagai sisi-sisinya ketika kalian hubungkan masing-masing gambar mulai dari poin 1 akan membentuk sebuah kubus dengan ukuran yang sama, bidang sisi berbentuk persegi. Lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, diagonal ruang pada kubus. Sebelum kita masuk pada diagonal ruang pada kubus, pastinya kalian sudah paham tentang diagonal sisi pada bangun datar. Diagonal sisi pada bangun datar, karena kubus di sini bidang sisinya berbentuk persegi, maka bidang sisi pada bidang A, B, E, F ada diagonal AF dan diagonal BE. Demikian juga pada bidang alas, atas, kiri, kanan, muka, belakang. Maka akan ada beberapa diagonal sisi. Kalau ada 6 bidang sisi, setiap bidang sisinya ada 2 diagonal sisi, maka ada berapa diagonal sisi pada kubus? Iya, tepat sekali ya. Maka ada 12 diagonal sisinya. Nah, sekarang jawabannya tepat sekali. Nah, sekarang yang kita lihat dalam gambar adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu membatasi ruangan dari kubus itu sendiri. Ibu contohkan satu di sini adalah diagonal ruang AG. Yang kedua, bisa ditarik satu diagonal ruang BH. Nah, tugas kalian yang pertama,
pada materi ini adalah kalian tuliskan diagonal ruang lainnya di buku tugas kalian tentang diagonal kubus. Oke, bisa kita ke slide berikutnya. Oke, bidang diagonal atau diagonal bidang pada kubus. Bidang diagonal akan berbentuk sebuah bidang yang ditarik garis dari masing-masing diagonal sisi. Sehingga setelah ditarik akan membentuk sebuah bidang diagonal. Seperti apa bidang diagonalnya? Kita lihat bidang diagonalnya adalah ABGH. Tugas kedua kalian adalah menggambar diagonal bidang lainnya di buku tugas kalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sekarang kita menentukan rumus luas dan volume dari kubus? Rumus luas permukaan kubus. Kita perhatikan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kubus memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Masing-masing bidang sisi memiliki luas yaitu luas persegi. Luas persegi panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Sisi kali sisi adalah sisi kuadrat. Bidangnya ada berapa? Bidang sisinya ada 6. Maka luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Kemudian rumus untuk volume kubus. Volume kubus panjang, lebar, dan tinggi. Karena masing-masing sisi atau rusuk pada kubus sama panjang, panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi, sama dengan sisi yang disimbolkan dengan huruf S. Sehingga volume dari kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya? Kita ke slide berikutnya. Ke contoh soal, hitunglah volume sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Ingat, rusuk tadi sama dengan sisi, sama dengan S. Sehingga diketahui S sama dengan 7, ditanya V. V adalah simbol dari volume kubus. V sama dengan titik-titik berapa? Kita selesaikan, volume kubus V sama dengan S pangkat 3. Sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau S kali S kali S. Sama dengan 7 kali 7 kali 7. Sama dengan 343. Jadi volume dari kubus dengan panjang rusuk 7 cm adalah 343 cm kubik. Pangkat 3 dibaca kubik untuk mencari volumenya. Contoh yang kedua, hitunglah luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Oke. Tadi yang ditanya adalah volume, sekarang luas. Sisa kita masukkan S sama dengan 7 cm, yang ditanya adalah luas atau L. L sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Sama dengan 6 dikali S sama dengan 7. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 atau 49. 6 dikali 49 sama dengan 294. Jadi luas permukaan dari kubus dengan panjang rusuk 7 cm adalah 294 cm. Bisa dipahami ya? Sampai di sini kita ke berikutnya. Yang kedua adalah balok. Nah, balok kita bisa definisikan sesuai dengan gambar. Balok menyerupai kubus, tapi bidang sisi pada balok itu berbeda.
Bidang sisi pada balok, bidang sisi yang berhadapan sama besar. Contoh, bidang sisi ABEF berhadapan dengan CDGH. Maka keduanya itu adalah sama panjang dan sama besar ukurannya. Bidang sisi yang berhadapan lagi, bidang alas dan bidang atas. Yang terakhir, bidang samping kanan dan bidang samping kiri. Sehingga dari balok ini bisa kita buat jaring-jaring balok. Seperti ini. Nah, banyak benda yang bisa kalian temukan seperti balok, seperti lemari, tempat pensil, dan lain sebagainya. Banyak sekali benda-benda yang bisa kalian lihat bentuknya seperti balok. Ada lagi yang bisa kalian buat menjadi jaring-jaring? Iya, bagus. Kardus, tepat sekali. Dari kardus, ketika kalian buka perekatnya, kalian lepas, maka akan terurai menjadi jaring-jaring balok. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Diagonal ruang dan diagonal bidang. Sama halnya pada kubus. Antara diagonal ruang maupun diagonal bidang. Perhatikan pada kubus dan balok. Di sini untuk balok, diagonal ruang dan diagonal bidangnya. Silakan tugas kedua kalian, gambarkan bidang diagonal dan diagonal ruang balok yang lainnya di buku tugas kalian. Ini adalah tugas kedua. Oke, kita lanjut. Menentukan rumus luas permukaan balok. Kita ingat kembali yang tadi. Balok memiliki bidang sisi yang berhadapan sama panjang, sama besar. Kita mulai dari bagian alas sama besar dengan bagian atas. Berarti ada panjang kali lebar. Kemudian bagian depan dan bagian belakang. Depan dan belakang. Ini depan dan belakang. Berarti bagian bidang depan dan bidang belakang panjang kali tinggi. Dan terakhir, sisi bidang samping kanan dan samping kiri. Berarti ada lebar kali tinggi. Jadi terdapat 3 pasang. Ya, benar ya. Terdapat 3 pasang bidang sisi pada balok yang sama. Yang pertama adalah kita menentukan luas permukaan balok. Panjang kali lebar. Berarti bagian alas dan atas. Ada 2 panjang kali lebar. Ditambah 2 panjang kali tinggi. Bagian depan dan bagian belakang. Bidang depan dan bidang belakang. 2 panjang kali tinggi. Dan yang terakhir, pasangan bidang sisinya yaitu samping kanan dan samping kiri. Berarti ada 2 luas lebar kali tinggi. Nah, sehingga luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dengan LP dimisalkan adalah luas permukaan balok, P panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Kita ke slide berikutnya, ke contoh soal. Contoh soal. Perhatikan gambar balok di samping. Pertanyaannya, tentukanlah luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 3 cm. Kita masukkan rumusnya. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan
2 kali dalam kurung 8 kali 6, 48, 8 kali 3, 24, 6 kali 3, 18. Bilangan yang ada di dalam kurung kita jumlahkan menghasilkan 90. Sehingga 2 turun kali 90, 180. Maka luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah 180 cm persegi. Mudah ya? Kita ke prisma. Bangun datar yang ketiga adalah prisma. Nah, prisma, kita perhatikan, prisma akan diberi nama sesuai dengan alasnya. Nah, prisma yang digambarkan ini adalah prisma yang alasnya berbentuk persegi. Maka prisma persegi atau prisma segi 4. Dan memiliki bidang sisi tegak sesuai dengan banyaknya sisi pada bidang alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka bidang sisi tegaknya terdapat 3 bidang sisi tegak. Alas prisma dan bidang atas prisma memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Nah, jaring-jaring prisma, ada prisma segitiga dan ada prisma segi 4. Ini adalah jaring-jaring prisma. Kita menentukan rumus luas dan volume prisma. Luas prisma tergantung dari alas dan alas dari prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. Luas alas di sini 2 kali, ada luas alas dan bagian atas. Sehingga 2 kali luas alas. Alas berbentuk segitiga, maka luas segitiga. 2 kali luas alas. Ditambah keliling alas. Keliling alas kemudian dikali dengan tinggi prisma. Bagaimana volume dari prisma? Volume prisma luas alas dikali tinggi. Jadi perlu kalian ingat bahwa prisma tergantung pada alasnya. Contoh soal. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan ukuran diagonal-diagonalnya 24 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 15 cm, tentukan luas permukaan prisma. Nah, perlu kita cari. Kita kembali lagi pada materi di SD tentang bangun datar. Nah, belah ketupat luasnya adalah, siapa yang tahu? Iya, tepat sekali. Luas dari belah ketupat 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan diagonalnya sudah diketahui. Sisa kita masukkan 1/2 dikali 24 dikali 10. Maka hasilnya adalah 120 cm persegi. Sekarang lanjut, apalagi yang belum diketahui dari soal? Belah ketupat, ada diagonalnya, pasti ada sisinya. Sisi pada belah ketupat semuanya sama. Keempat sisinya sama. Maka untuk mencari panjang sisi pada belah ketupat bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Iya, bagus. Rumus Pitagoras. Nah, dari diagonalnya akan kita bagi menjadi 2 bagian sama panjang. Diagonal 1 dan diagonal 2 kita bagi menjadi 2 sama panjang. 24 dibagi 2 dapat 12. 10 bagi 2 dapat 5. Maka panjang sisinya sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25.
sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan 169. Akar dari 169 adalah 13 cm. Selanjutnya, keliling alas. Keliling alas sama dengan, keliling alas dari belah ketupat. Masih ingat? Oke, bagus sekali. Oke, luar biasa, anak-anak hebat semua ya. Keliling alasnya adalah 4 kali sisi. Sama dengan sisinya mana? Ya, ini sisinya ya. Sisinya 13 cm. Sama dengan 4 dikali 13. Sama dengan 52 cm. Maka selanjutnya kita cari luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 dikali 120. Oke, luas alas. Centimeter persegi ditambah 52 cm dikali 15 cm sama dengan 780 cm. Sehingga 240 ditambah 780 sama dengan 1020 cm persegi. Wow, hebat. Semuanya cerdas-cerdas ya. Oke. Contoh yang berikutnya, pada prisma, ini yang dicari adalah volumenya. Suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium. Beda, tadi alasnya berbentuk belah ketupat. Soal yang kedua, alasnya berbentuk trapesium. Jadi ibu katakan tadi, harus diingat kembali rumus bangun datar. Oke, iya, masih ingat tentunya ya. Oke, rumus trapesium dengan ukuran panjang sisi sejajarnya 4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesium 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 20 cm, tentukan volume prisma segi 4 tersebut. Luas alas sama dengan, ingat luas alasnya adalah trapesium, berarti luas trapesium. Luas alas trapesium sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali 4 tambah 8 dikali 10. 10 adalah tinggi trapesium. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Lanjut, pertanyaannya tentukan volume prisma. Sama dengan volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berapa? Luas alasnya 60 cm persegi dikali 20 cm sama dengan 1200 cm kubik. Cm persegi dikali cm, pangkatnya menjadi pangkat 3. Sehingga volume prisma yang alasnya berbentuk trapesium adalah 1200 cm kubik. Wow, hebat. Kita lanjut, Nak ya. Kita masuk pada limas. Nah, pada limas sama halnya pada prisma, memberi namanya sesuai dengan bidang alasnya. Nah, jika bidang alasnya berbentuk persegi, maka dikatakan limas yang alasnya berbentuk persegi. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka dikatakan limas segitiga. Jika limas alasnya berbentuk segi 4, dikatakan limas segi 4, dan sebagainya. Jadi, tergantung pada bidang alasnya. Nah, bagaimana dengan sisi tegaknya? Limas memiliki bidang sisi tegak
yang berbentuk segitiga sesuai dengan banyaknya rusuk pada bidang alas. Kalau alasnya berbentuk segi empat, maka bidang sisi tegaknya terdapat 4 segitiga. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini ada jaring-jaring limas. 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi N beraturan. Bisa diperhatikan ya, mudah sekali. Ada titik puncak dari limas. Ada hubungannya dengan Pitagoras. Nah, kita akan menentukan rumus, luas, dan volume limas. Yang pertama adalah menentukan volume dari limas. Volume dari limas sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Sedangkan luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegaknya. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama dari limas. Alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi limas 20 cm, maka volume limas tersebut adalah titik-titik. Nah, sisi dari segitiga siku-siku sudah diketahui ya. Perlu diingat, sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku adalah sisi miring atau hipotenusa. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita cari luas alas karena berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali alasnya 8, tingginya 15, sama dengan 60 cm. Maka volume dari 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. 1/3 dikali luas alas 60 cm persegi dikali tinggi limas. Di soal sudah diketahui 20 cm. Maka volume dari limas tersebut adalah 400 cm kubik. Jadi, volume limas dengan alas berbentuk segitiga siku-siku adalah 400 cm kubik. Oke, terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak materi dari yang apa Ibu jelaskan. Tiba saatnya sekarang kalian menyelesaikan tugas tentang bangun ruang sisi datar. Di sini ada 3 soal, ditambah dengan 2 soal pada materi tadi. Jadi ada 5 soal yang kalian kerjakan di pertemuan kali ini. 1. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan balok. Yang kedua, volume prisma 450 cm kubik. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 5 cm, 13 cm, dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma. Soal yang terakhir, alas suatu limas berbentuk belah ketupat dengan diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 13 cm, hitunglah luas permukaan limas. Oke, bisa dipahami ya? Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Oke. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Heti. Silahkan dipelajari dan selalu semangat, jaga kesehatan. Semoga kalian menjadi generasi-generasi hebat di masa depan. Oke, sampai jumpa nak ya. Oke. Selamat belajar dan tetap semangat.